dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui, terdapat rangkaian ayat yang menjelaskan tentang Bani Israel. Ayat tersebut termaktub dalam surah Al-Isra. 8 ayat pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, itu menjelaskan tentang bahkan sebelum Bani Israel. Allah kaitkan Bani Israel dengan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah anak turunan dari cikal bakal orang yang Allah selamatkan bersama Nuh. Dan Nabi Nuh itu, kata Allah, adalah hambanya yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata Bani Israel itu mereka melakukan 2 kejahatan besar, yang setiap kejahatan itu Allah hukum dengan hukuman yang setimpal. Mereka lakukan kejahatan yang pertama, Allah kasih hukuman. Kemudian mereka akan lakukan kejahatan yang kedua, pun Allah akan hancurkan mereka. Allah akan berikan hukuman terhadap mereka. Nah, pada ayat yang ke-6 Allah sebutkan begini. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Jadi dari rangkaian 8 ayat itu, nanti ditambah lagi ayat yang ke-104, jadi 9 ayat paling tidak yang bercerita tentang takdir panjang sejarah Bani Israel gitu ya. Nah, kata Allah, kemudian kami berikan kesempatan kepadamu untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Dan kami bantu kalian, kata Allah, dengan harta dan anak-anak. Dan kami jadikan engkau kelompok yang lebih besar. Jadi ini Masya Allah, Allah takdirkan, Allah kasih peluang kepada mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Karena memang dalam sejarah panjang Bani Israel, itu bagian terbesarnya adalah mereka tertindas. Mereka terusir. Mereka dihancurkan. Mereka diintimidasi. Nah, ya tentu ada sebabnya. Mereka seperti itu karena memang mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Itu jelas, ada sebabnya. Bukan serta-merta terjadi. Jadi, ayat yang ke-6, Allah kasih peluang kepada mereka untuk bertambah kuat. Allah bantu dengan harta dan anak-anak yang banyak, dengan keturunan yang kuat-kuat. Banin disebut itu adalah keturunan yang kuat, yang mampu untuk bertahan serta berperang. Jadi Bani Israel itu mereka memang semacam merancang untuk orang-orang gitu ya, yang nanti berhijrah pindah ke Bukit Zion, yang nanti dari asal kata ini menjadi Zionis, pahamnya disebut sebagai Zionisme. Itu adalah daerah sekitar Masjidil Aqsa sekarang itu. Sekarang, kalau tidak salah, menurut literatur orang-orang Nasrani, mereka menyebutnya sebagai Bukit Muria. Nah, memang kalau di kalangan Islam kan kita menyebutnya sebagai Haram Asharif atau Baitul Maqdis, atau dalam Al-Quran dinyatakan sebagai Al-Ardul Muqaddasah, banyak sebutan. Atau Bukit Elia, atau Elia gitu ya. Atau Yerusalem. Yerusalem itu kotanya. Ya, para ikhwan. Jadi mereka, Bani Israel itu memang memilih, menyeleksi. Tidak serta-merta. Satu ketika ada tawaran dari orang-orang anak buah Hitler gitu ya. Kala itu sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran dari Nazi itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Nazi ini menyampaikan kepada pimpinan Yahudi kala itu, Zionis Internasional. Mereka nyatakan begini, ini ada sekian ribu orang-orang Yahudi yang terdiri dari wanita-wanita dan anak-anak. Kalian boleh menyelamatkannya, tapi dengan bayar yang setimpal, dihitung setiap kepala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis? Mereka tidak mau. Padahal sebenarnya mereka memiliki finansial yang kuat untuk menyelamatkan ribuan orang-orang Yahudi ini. Ya akhirnya mereka serahkan, ya adalah terserah kalian lah. Kenapa demikian para ikhwan? Karena yang ditawarkan oleh orang-orang Nazi itu adalah terdiri dari wanita dan anak-anak yang tidak dapat dipergunakan untuk bertahan dan berperang nanti kalau sudah hijrah ke Palestina. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi para ikhwan, mereka dari kalangan mereka pun dikorbankan gitu ya. Walaupun dengan keputusan itu tentu saja akan terjadi pembinasaan terhadap mereka yang tidak diselamatkan. Nah, itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wal banin di sini adalah anak-anak atau pemuda-pemuda yang kuat. Sebuah tafsir menyatakan seperti itu. Para ikhwan,
dengan satu ayat ini. Kami katakan tadi ada 9 ayat dalam Al-Quran, rangkaian ayat-ayat yang terkait tentang Bani Israel. Satu ayat saja, ternyata implikasinya luar biasa. Dan Masya Allah, satu ayat itu terjadi pada masa kita. Jadi kita, Allah takdirkan untuk menjadi penyaksi sejarah. Atau bahkan terlibat dalam hal perjuangan dari rangkaian satu ayat Al-Quran yang terhubung dengan rangkaian ayat-ayat Bani Israel. Dari ayat pertama, kemudian ayat yang sampai ayat yang ke-8, ditambah ayat yang ke-104 di surah Bani Israel. Kita di bagian satu ayatnya. Apa itu? Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Allah takdirkan mereka untuk menang, mereka mampu kalahkan musuh-musuh mereka, mereka menjadi kuat, mereka punya banyak harta, dan mereka memiliki kelompok yang besar. Tadinya para ikhwan, terkait kemenangan Yahudi, kehebatan Yahudi, itu seakan-akan hanya dalam bagian tataran konsep. Dulunya seperti itu. Karena dulunya Bani Israel itu mereka tertindas di mana-mana. Perkara buruknya ya tidak berubah, tetap buruk. Akhlaknya tetap jelek, durhaka, khianat, segala macam. Tetapi bahwa mereka nantinya akan menang, akan mampu mengalahkan musuh-musuh mereka gitu ya. Akan Allah berikan kesempatan untuk bisa menjadi kelompok yang lebih besar, penguasa dunia, itu seakan-akan belum nyambung. Faktanya belum kelihatan jelas. Oleh karenanya, kalau kita lihat tafsir terkait perihal rangkaian ayat Bani Israel ini para ikhwan, tidak terlalu kelihatan fakta-fakta sejarah. Padahal sebenarnya antara ayat Allah, Al-Quran, dengan ayat kaunnya itu nyambung itu, connect. Antara yang terdapat dalam Al-Quran dengan yang terjadi di muka bumi, itu sebenarnya satu paket kehendak Allah. Makanya kita sering menemukan apa yang terjadi di muka bumi ini berkaitan dengan apa yang Allah tulis dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis. Kan banyak tuh fakta sejarah, kalau dari segi sejarah gitu ya, yang terjadi. Atau mungkin yang berhubungan dengan sains, banyak juga terjadi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kemudian diteliti oleh manusia, maka ternyata itu merupakan bagian pembenaran dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Yahudi ini, para ikhwan, kami katakan lagi, dulunya tidak kita lihat. Kami banyak juga membaca tafsir-tafsir yang terdapat dalam yang ada di perpustakaan gitu ya, perusahaan kami. Beberapa banyak juga tafsirnya sebenarnya. Baik yang ada bukunya, terjemahannya maupun yang bukan sekarang banyak tuh. Saya dikirimin oleh ikhwan kita satu flash disk itu ukurannya 16 GB, sekitar 10 GB itu 10 GB itu e-book semua. Tafsirnya banyak banget. Lengkap tafsir di situ. Dikirim oleh ikhwan. Jadi saya mudah kalau mau buka tafsir itu dalam tinggal bawa laptop gitu ya, buka langsung keluar tafsir. Nanti Pak Ikhwan kalau mau kopi tinggal belikan ya flash disknya yang ukurannya sekitar 10 byte. 10 GB. 10 GB paling tidak. Kalau mau beli mungkin adalah mungkin 100-an kali ya. Sebagian di antaranya itu ada yang sudah terjemahan, tapi sebagian besar lainnya masih tulisan aslinya bahasa Arab. Nah, Pak Ikhwan, tafsir-tafsir tidak mengungkap itu. Kecuali tafsir-tafsir kontemporer. Tafsir yang ditulis belakangan. Atau buku-buku yang ditulis belakangan, yang fakta itu telah terjadi. Kami dapatkan tafsir ini ditulis oleh seorang orang Palestina. Kononnya beliau nulisnya waktu itu masih di penjara. Yang beliau mengupas tentang 9 ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Bani Israel ini. Di antaranya dikatakan oleh beliau akan kembalinya bangsa Yahudi ini ke Palestina. Juga merupakan bagian dari nubuat Qur'aniyah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan lagi-lagi Pak Ikhwan, di masa kita, di era kita, maka kala itu Allah bangkitkan mereka menjadi kelompok yang lebih besar dan Allah memang takdirkan mereka untuk pemenang dalam pertempuran ini. Dan kita lihat seperti apa kaum ini ketika mereka Allah kasih kekuatan. Terhadap ayat ini kami minimal ada 3 hal yang bisa kita kupas menjadi hikmah. Yang pertama, ini Masya Allah Pak Ikhwan. Ini adalah kaum yang dilaknat oleh Allah. Kalau mau kita kasih judul tausiah ini, Fir'aun saja tidak dilaknat, tapi Yahudi dilaknat. Itu judulnya itu. Para ikhwan, tentu kita paham seperti apa buruknya Fir'aun sebagai simbol kejahatan manusia. Dalam Al-Quran itu
bukan hanya sekedar kita gitu kan. Manusia pada umumnya menjadikan Fir'aun sebagai simbol kejahatan manusia. Yang Allah hidupkan di muka bumi, ada manusia bernama Fir'aun, walaupun ini gelar, ada manusia yang bergelar Fir'aun, dan dia menjadi simbol kejahatan ketiranian manusia. Dia berkuasa dan sangat buruk akhlaknya. Tapi kita lihat dalam Al-Quran, ada nggak Fir'aun itu dilaknat? Nggak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan laknat terhadap Fir'aun. Ini bukan berarti dia baik, bukan. Cuman selevel Fir'aun. Allah tidak sebutkan laknat dalam Al-Quran. Kalau Bani Israel, banyak. Dalam 2 surah besar. Gitu ya. Ada 4 ayat yang menyebutkan laknat terhadap mereka. Bahkan ada ayat yang menyebutkan jelas-jelas Bani Israel dilaknat mereka. Dan laknat terhadap mereka itu bahkan keluar dari Nabi yang diutus terhadap mereka. Untuk membimbing, mendampingi, hidup bersama mereka. Tapi Nabi itu kemudian menyatakan laknat terhadap Bani Israel. Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-78 dan 84 itu menyebutkan laknat terhadap Bani Israel dari lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam alaihissalam. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 159 dan 89 itu menyebutkan laknat terhadap Bani Israel. Memang laknatnya macam-macam. Kalau dalam surah Al-Maidah itu mereka dilaknat oleh Allah karena mereka tidak menyampaikan tausiah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak menghalangi kaumnya dari berbuat keburukan, kemungkaran. Ini juga ada sebab nuzulnya kan, ada penjelasan dalam, bukan sebab nuzul ya, adalah penjelasan dalam tafsirnya itu. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu mereka menyembunyikan kebenaran. Al-Haq telah muncul, telah Allah utus yakni Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dilaknat oleh Allah mereka. Ada juga dalam Al-Quran disebutkan mereka dilaknat karena apa? Karena mereka katakan Allah itu kikir, na'udzubillah min dzalik. Memang buruk sekali manusia ini. Sehingga Allah turunkan laknat kepadanya dan Allah berikan dalam Al-Quran. Sebagai yang tertulis dalam ayat-ayat tadi. Para ikhwan oleh karenanya sering kita katakan memang laknatullah alaihim. Allah melaknat mereka. Hanya saja memang sebutannya jangan disebut Israel. Israel itu nama Nabi. Kita sebut sebagai Bani Israel atau Zionis Israel. Jadi Zionisnya bukan Israelnya. Israel nanti ada nama Nabi di situ. Terus yang kedua. Nah, yang kedua ini para ikhwan, kalau Allah tampakkan kepada kita, meskipun sesuatu yang ditampakkan itu adalah sesuatu yang sangat buruk, tetapi ternyata itu merupakan bagian dari apa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, maka kita hendaknya ada syukurnya juga. Syukurnya bagaimana? Inilah kebenaran ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fu anfusihim hatta yatabayyana annahul haqq. Kata Allah, akan aku perlihatkan kepada mereka dari segenap penjuru dan dari dalam diri mereka tentang kebenaran Al-Quran ini. Sehingga jelaslah bahwa Al-Quran ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kan yang Allah tampakkan kepada kita, sehingga celah-celah keraguan terhadap Al-Quran itu tertutup habis. Coba lihat orang-orang yang mereka tidak pernah dengar Al-Quran itu. Kan sekarang Masya Allah banyak video-videonya. Ada orang-orang yang tidak pernah dengar lantunan ayat Al-Quran diperdengarkan kepada mereka. Ternyata hanya mendengar saja sentuhan ilahiyah muncul kepada mereka, tersentuh hatinya. Dia bilang ini kalimat apa? Sampai mereka menangis. Itu hanya mendengar para ikhwan. Ada lagi yang dikupaskan disampaikan tentang penjelasan ayat Al-Quran berkaitan dengan fakta-fakta ilmiah. Tersentak mereka. Ini tidak mungkin ada tulisannya mengungkap ini. Yang telah ditulis sejak zaman dahulu kala. Tidak mungkin. Ini ilmu modern. Kemudian setelah diteliti, ternyata masuk Islam. Seorang profesor matematika dari Amerika Serikat, Jeffrey Lang, dia memang sudah termasuk orang yang sudah ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Dia sudah apatis dengan segala macam agama yang ada. Tapi dia suka baca. Paling anti dia dengan Islam. Satu ketika, temannya, dia memang seorang saintis gitu ya. Temannya memberikan dia sebuah hadiah. Karena dia memang suka baca. Hadiahnya adalah Al-Quran terjemah. Al-Quran ya ada terjemahannya. Ditaruh di atas meja kerjanya. Karena untuk menghormati temannya, ditaruhlah di atas meja kerjanya. Dia suka baca. Buku apa saja dibaca oleh dia. Satu ketika, lagi duduk-duduk, sudah tidak ada lagi buku yang dibaca. Tinggal buku sebutik yang dihadiahkan temannya Al-Quran itu. Yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Dibuka oleh dia. Dibaca para ikhwan. Dan dia membacanya. Dia bilang, saya seperti sedang berdialog dengan seseorang.
Dia ingin bertanya, siapa yang menulis buku ini? Dia baca terus. Banyak sekali dia bilang pertanyaan dalam dirinya, yang hanya dengan membaca itu, maka itu terjawab. Salah satu sebab Jeffrey itu dia tidak percaya dengan Tuhan adalah karena memang pengalaman pribadi. Bapaknya itu seorang pemabuk, suka memukul-mukul mamanya. Sampai-sampai kalau dia bilang kala itu dia masih muda. Umurnya ya usia SMA atau lebih gitu seperti itu. Sampai dia berpikir begini, kenapa Tuhan menciptakan orang-orang yang jahat? Nah, itu pertanyaan dia tuh. Saking dia kesalnya dengan bapaknya, sampai kemudian dia tidak percaya dengan Tuhan. Ini tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, tentu tidak ada orang-orang yang jahat. Para ikhwan, pertanyaan itu terjawab dengan ketika dia membaca, wa idh qala rabbuka lil malaikat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima ila akhir ayat. Terjawab dengan ayat itu. Ternyata pertanyaan yang terbetik dalam dirinya itu para ikhwan, dulunya juga ditanyakan oleh malaikat. Kata malaikat, apakah engkau ya Allah akan jadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi menumpahkan darah? Apa kata Allah? Allah tidak jawab pertanyaan malaikat, tapi Allah katakan, aku lebih tahu terhadap apa yang aku akan lakukan. Nah, kira-kira. Jadi kan Allah tidak bantah itu kan? Allah tidak katakan, oh tidak begitu, nanti ini makhluk sempurna tidak akan berbuat, tidak begitu. Tapi Allah katakan, ini a'lamu ma la ta'lam. Jadi seakan-akan memang Allah katakan, benar memang seperti itu, tapi aku lebih tahu apa yang akan aku perbuat. Kira-kira begitu. Dan nanti akan terjawab ini setelah kita baca Al-Quran, Jibril itu baca ayat Al-Quran, maka terjawab pertanyaan yang di dalam benaknya yang juga ditanyakan oleh malaikat itu. Karena memang Allah akan uji, dunia itu adalah negeri uji. Ini fakta yang Allah tampakkan kepada kita. Ini fakta besar. Fakta tentang kebenaran Al-Quran. Kita bayangkan saja, kami mengandai-andai. Mudah-mudahan pengandaian seperti ini tidak terlarang ya. Andai kata, fakta ini terjadi pada masa dahulu kala. Kita sangat yakin banyak sekali penulisan tafsir yang akan ditulis berkaitan dengan fakta sejarah Bani Israel. Karena memang ketika kitab-kitab tafsir ditulis, itu orang-orang Yahudi entah di mana-mana kan, tidak kelihatan. Lawang pada masa Rasul saja, orang Yahudi itu sebenarnya tidak sedang masa kekuatannya, tidak. Pada masa Rasul itu kan mereka bagian dari mereka yang tereksodus kemana-mana kan. Sebagian berada di jazirah Arab. Dan itulah yang buruk. Maksudnya perilaku buruknya Allah tampakkan, mereka berinteraksi dengan Rasul dan para sahabat, Allah munculkan dalam Al-Quran. Walaupun cerita Al-Quran yang berkaitan dengan Bani Israel, sebagian besar tidak pada masa Rasul. Kan pada masa Rasul hanya sedikit kan. Ayat Al-Quran yang mengungkap tentang keburukan Yahudi. Sebagian besarnya adalah kisah-kisah yang terdahulu tentang Bani Israel pada masa Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, satu ayat bahkan. Apalagi tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, dan seterusnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang bagian kecil saja Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait dengan Rasul, para sahabat, dan interaksinya dengan orang-orang Yahudi. Ini fakta sejarah. Ribuan tahun tidak terungkap karena belum terjadi. Yang ayatnya telah ada. Kemudian terjadi pada masa kita, maka subhanallah, ini mestinya memperkuat keimanan kita. Meskipun buruk, meskipun kita tidak menginginkan ini. Tetapi Allah tampakkan kepada kita suatu fakta yang dinanti oleh umat manusia. Mana sih ayatnya? Tentang kembalinya orang-orang Yahudi ini. Inilah faktanya, inilah kejadian. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga para ikhwan, tentu kami katakan tadi, ayat ini kan banyak. Ada 9 ayat paling tidak. Kalau imam mengumpatnya itu sampai 10 ayat. Ayat yang ke-10. Karena itu berhubungan dengan Al-Quran. Karena tentang Yahudi ini tidak bisa dilepaskan dengan Al-Quran. Bahkan imam, Masya Allah, beliau katakan memang untuk mengalahkan Yahudi ya dengan Al-Quran. Termasuk diantaranya memperbanyak membaca surah Bani Israel dan yang terakhir ini yang diamanahkan oleh imam. Para ikhwan hendaknya membaca setiap hari bahkan. Surah Bani Israel, surah yang ke-17. Dan surah Az-Zumar. Nah, ayatnya banyak. Kami katakan ini hanya satu ayat sebenarnya yang terjadi pada masa kita. Masih ada ayat berikutnya. Dan ayat berikutnya ini berhubungan dengan kehancuran mereka. In ahsantum li anfusikum. Wa in asaktum falaha. Ini Masya Allah para ikhwan. Kita membayangkan ini. Ini manusia yang dilaknat. Melakukan perkara-perkara yang sangat buruk. Yang nampak di depan mata kita memang Masya Allah tidak terpikirkan oleh kita. Orang yang sudah berada di kamp pengungsian. Orang yang sudah terusir, mereka ngumpul di sana.
tentu mereka tidak bisa melakukan apapun. Tetapi ternyata dibom oleh tentara Islam. Memang laknatullah alaihim itu. Itu nampak di depan mata kita. Nah, ayatnya in ahsantum li anfusikum. Kata Allah, jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Padahal ini orang buruk para ikhwan, tetapi Allah Maha kasih sayangnya. Ini jelas karena Allah itu adalah Rabb yang Maha kasih sayang. Sifat terbesar Allah itu para ikhwan, asma dan sifat Allah yang paling besar, yang melingkupi segalanya sebenarnya, itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan termasuk orang-orang yang buruk ini pun Allah kasih kesempatan. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kata Allah. Apalagi selain Unilever ada Danone. Nah, saya sudah saking banyaknya produk itu, akhirnya ada ikhwan yang selalu mengingatkan saja. Ini Ustaz dibilang, yang ini sudah terhubung dengan Yahudi nih. Dia bilang, yang mana? Saya kira ada namanya produk ABC itu sudah terhubung, dia bilang. Yang kita tahunya selama ini kan yang paling banyak itu kan Unilever kan, produk yang paling ya secara kualitas paling bagus, gitu kan? Unilever tuh paling murah, paling mudah didapat. Kita berada kemana saja itu ada tuh. Pepsodent kan, mau nyari Ciptaden agak lebih susah dari Pepsodent. Ya, ini Pak Iwan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Nah, ini baru jelas nih. Maka apabila datang hukuman terhadap janji yang kedua. Liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa litabbiru ma 'ala tatsbir. Maka akan Allah bangkitkan musuh-musuhmu yang mereka itu akan menyuramkan wajah-wajahmu. Mereka akan masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuk pertama kali, dan mereka akan hancurkan apa yang mereka kuasai sehancur-hancur. Kepada siapa nih Pak Iwan? Kepada Bani Israel. Jadi jangan senang dulu mereka. Kalau mereka baca ayat Al-Quran ini, dan kita telah membacanya jelas, maka mereka pada sampai step langkah atau fase pada ayat yang ke-6. Masih ada 3 ayat. Ayat yang ke-7, ke-8, dan ayat yang ke-104. Ini insya Allah belum terjadi. Nah, kalau Allah telah tentukan dalam Al-Quran, itu pasti akan terjadi. Tanpa kita atau dengan kita. Dengan perjuangan kita di dalamnya, atau tidak dengan perjuangan kita. Allah punya kehendak tersendiri. Allah tak tergantung dengan kita, Pak Iwan. Tetapi kalau terjadi di masa kita, itu tandanya Allah sedang memberikan peluang kemuliaan bagi siapapun yang tergerak hatinya untuk membela Masjidil Aqsa. Itu hikmahnya. Bukan hanya untuk saudara ketahui. Karena pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang mulia. Sekelas para nabi, sekelas para sahabat,
dan sekelas kepada para ulama terdahulu. Ittiba Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, mereka adalah para pejuang yang terus sampai terbebas Masjid Al-Aqsa. Perjuangan paling tidak itu jelas ya, sejak Rasul diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dari sejak masa Khalifah Abu Bakar sampai pada masa Umar, Masjidil Aqsa berhasil dibebaskan. Apa bedanya dengan dulu sekarang Pak Yahud pembebasan Masjidil Aqsa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada nggak bedanya? Ini kan sama-sama membebaskan Masjidil Aqsa nih. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Secara kondisi. Dulu itu benar-benar hanya membebaskan Masjidil Aqsa. Padahal di dalam Islam nyawa itu lebih utama. Nyawa itu lebih utama daripada masjid. Walaupun kita rela bertaruh nyawa untuk memuliakan masjid, tetapi dalam kaidah kita, agama kita, jelas pembelaan terhadap agama, pembelaan terhadap nyawa manusia, terutama kaum muslimin gitu ya, itu jelas. Yang membuat darurat itu kan karena nyawa kan, bukan karena memakmurkan masjid. Suatu ketika kita memakmurkan masjid, tapi hal-hal yang dapat berhubungan dengan nyawa kita seperti kasus COVID kemarin, tidak harus, bahkan ada fatwanya untuk jangan sholat di masjid. Tapi ini karena berhubungan dengan nyawa. Nah, bedanya adalah kalau dulu itu Rasul dan para sahabat hanya membebaskan Masjid Al-Aqsa yang kala itu sedang dalam kungkungan penjajahan atau kekuasaan Nasrani kala itu. Dan orang-orang Yahudi tidak bersungguh-sungguh untuk membebaskannya. Memang begitulah mereka, bahkan mereka jadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Nauzubillah. Tetapi sekarang kita bukan hanya sekedar membebaskan Masjid Al-Aqsa, sekaligus memang untuk menjamin kemuliaan dan kebebasan, keamanan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Karena dulu itu orang-orang Nasrani ternyata mereka masih manusiawi. Orang-orang Romawi itu yang berkuasa. Sekarang yang berkuasa orang-orang Yahudi, mereka adalah makhluk yang Allah laknat. Dalam Al-Quran itu paling tidak saya katakan tadi ada 4 ayat, dua surah besar, surah Al-Maidah dan surah Al-Baqarah, laknat terhadap Bani Israel. Kita berhadapan dengan makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwan yang disampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, kebaikan kepada kita, kekuatan sehingga mampu untuk ikut dalam perjuangan membela Masjidil Aqsa dan kemerdekaan bagi Palestina. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.